Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 49 dan perkenalkan nama saya Iqbal Puzarama dari Universitas Indo Global Mandiri, Palembang. Perkenalkan, nama saya Mekanistia Aziza, saya adalah mahasiswa Universitas Bina Dharma. Halo, saya Ashifa Lutfiyah dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Saya Aulia Nurul Rahmadini dari Universitas Bina Dharma Palembang. Halo, saya Utami Rahmanisa dari Universitas Indo Global Mandiri. Halo, saya Igi Nazarudin dari Universitas Indo Global Mandiri. Halo, aku Anissa dari Universitas Pendidikan Palembang. Hai, saya Nur Halimatu Sadia dari Universitas Indo Global Mandiri. Halo, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal dalam service orientation beserta dengan contohnya, di mana kami mengambil contoh servis pada sebuah perusahaan jasa pengujian di laboratorium. Jika kita ingat bahwa service orientation merupakan kemampuan yang terkait dengan keinginan membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, artinya berusaha untuk mengetahui atau memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dan dalam service orientation ini, kita pastinya akan mengenal dengan istilah internal customer dan external customer. Berikut penjelasannya. Pada poin pertama yaitu internal customer. Internal customer merupakan customer atau pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain. Jadi, pelanggan internal dapat berupa agen, lembaga, atau organisasi yang mendistribusikan produk atau layanan jasa yang perusahaan Anda buat. Lebih jelasnya, pelanggan internal merupakan perwakilan penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jadi, pelanggan internal bukan individu, lembaga, atau organisasi yang menggunakan produk atau layanan jasa Anda secara langsung untuk mereka gunakan sendiri. Pelanggan internal memiliki kesepakatan kerjasama dengan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam memaksimalkan kinerjanya, pelanggan internal membutuhkan kolaborasi yang baik dan kerja tim yang beriringan untuk mendapatkan pelanggan akhir yang sebanyak-banyaknya. Selain itu juga dibutuhkan sistem dan struktur kerja yang efisien untuk mewujudkannya. Nah, selanjutnya pada poin kedua yaitu external customer. External customer merupakan customer atau pelanggan yang menggunakan produk atau layanan jasa dari suatu perusahaan. Jadi, pelanggan eksternal dapat disebut sebagai pelanggan akhir. Adapun cara utama untuk mendapatkan kepercayaan dari loyalitas dari pelanggan eksternal adalah dengan membuat produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan manfaat produk Anda yang biasanya akan secara berkala menggunakan produk tersebut. Karena kepuasan mereka terhadap produk yang Anda buat. Selain itu, juga mereka akan cenderung merekomendasikan produk yang mereka sukai kepada kerabat atau rekan-rekannya. Dengan begitu, akan menilai citra produk dengan lebih efisien untuk mendapatkan kepercayaan jangka panjang dari pelanggan-pelanggan Anda. Selanjutnya adalah keterkaitannya dengan pentingnya sebuah peranan kedua jenis pelanggan ini. Untuk poin pertama, mengapa pelayanan terhadap pelanggan internal sangatlah penting? Karena hal ini akan menentukan kinerja dari organisasi. Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat, maka ini dikhawatirkan juga dapat mempengaruhi kinerja ke bagian lainnya, sehingga masalah jadi merembet. Secara keseluruhan, tentu ini menghambat kinerja organisasi. Yang kedua, mengapa pelanggan eksternal sama-sama penting? Karena hal ini untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan, untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan segala kebutuhannya. Mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang dan jasa yang kita tawarkan. Untuk lebih jelasnya, pada bagian selanjutnya adalah contoh kasus pada internal maupun external customer dalam service orientation. Pada contoh dari external customer adalah, misalnya saya, seorang klien pemilik perusahaan batubara di Sumatera Selatan. Saya memutuskan untuk melakukan pengujian batubara di salah satu perusahaan laboratorium pengujian batubara di Sumatera Selatan. Saya meminta kepada pihak
perusahaan tersebut untuk mengeluarkan sertifikat hasil analisa kualitas batubara yang saya miliki, setidaknya maksimal 2 hari ke depan. Dan ternyata laboratorium tersebut menyanggupi selama 2 hari bisa diselesaikan, bahkan bisa diselesaikan pengerjaan analisanya beserta sertifikat pengujiannya kurang dari 2 hari dari apa yang saya harapkan. Selanjutnya adalah pada contoh dari internal customer. Misalkan saya seorang pelanggan tetap dari salah satu perusahaan laboratorium pengujian batubara, di mana saya merupakan seorang kepala marketing di salah satu perusahaan semen di Sumatera Selatan dan akan selalu membutuhkan limbah batubara yang nantinya akan digunakan untuk diolah menjadi fly ash dan menjadi bahan dasar sebuah produk semen. Dengan itu, saya sebagai wakil perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan laboratorium tersebut sangat senang sekali. Karena selama ini selalu diberikan harga spesial karena kami sangat rutin membeli dan mengambil limbah batubara yang tidak terpakai di perusahaan laboratorium tersebut untuk kami olah kembali. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaktepatan dalam penyampaian, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya mewakili teman-teman kelompok 49 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.